Oke, aman. Ah, Suara. aman-aman. Nah, singkat-singkat aja Oke. ya, Nel ya. Singkat-singkat, Yo, yo, yo. nggak usah dipaparkan kalian Oke, semua ya. oke, siap. Yuk, langsung perkenal diri aja, Nel. Oke, Langsung perkenal diri. ya. Nama saya Cornelis Basanta Surbakti, biasa dipanggil Cornel. Saya mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Telkom University Bandung. Ya, saya semester 7 yang sebentar lagi skripsi. Oke, mungkin Bapak Pilo, silakan. Oke, langsung aja ya. Berarti kita langsung ke materi Ya, aja ya, Nel ya. ya, ya, ya. Materi sekarang coba kita berhubung Kak Kornes sendiri dari Fakultas Ilmu Komunikasi nih. Nah, Hmm, kebetulan tema kita peran teknologi di dalam dunia pendidikan. Nah, gimana sih ya, komunikasi dalam dunia pendidikan ini, Kak? Yang saat ini juga oke, kita sendiri ngalamin kuliah daring. Tanggapan oke, Kak Kornes sendiri gimana? oke. Berbicara digitalisasi, berarti sebenarnya bisa dibalikin lagi pertanyaannya. Masyarakat siap nggak? Gitu. Terus bagaimana tenaga pengajar kayak guru, kayak dosen itu siap nggak? Mahasiswa, siswa siap nggak? Nah, Mm-mm. harusnya kita siap. Kita mau tidak mau, suka tidak suka kita harus siap karena ini lagi masa yang namanya pandemi COVID-19. Jadi segala sesuatunya kita harus siap gitu karena kalau balik lagi bicara soal pandemik ini kita nggak bisa segala sesuatunya itu harus online. Pembelajaran jarak jauh namanya ya atau biasa Mm-mm. disebut dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, rasanya banyak sekali pro dan kontra kan loh soal Ya, online ini dan sebenarnya itu wajar sekali karena Indonesia adalah negara demokrasi, negara yang siapapun bisa menyampaikan pendapatnya, jadi sangat wajar. Tapi ini sebenarnya peran kita untuk ditantang sebenarnya bagaimana kita untuk siap sebenarnya walaupun pendidikan daring, walaupun komunikasinya melewati media yang namanya media online gitu. Kita harus siap, semuanya harus siap dengan namanya digitalisasi. Emang gitu. Kalau kata Pak Menteri kita ya, Mas Nadiem bilang eh, ini bukan kemauan manusia, benar nggak? Ini benar. bukan kemauan dari menteri, bukan kemauan dari pemerintah, universitas, sekolah, tapi ini adalah kondisi yang lagi Mm-mm. maksa kita untuk kayak gini. Jadi situasi ini emang lagi krisis. Jadi harus dioptimalkan yang namanya pembelajaran jarak jauh, walaupun medianya media online gitu. Mm-mm. Oke. Nah, tadi kita udah ngebahas dari segi komunikasi yang udah dipaparkan Hmm, sama Kak. Nah, kita coba ngebahas apa sih dari tanggapan Kak Cornel, menurut Kak Cornel apa yang menjadi dampak positifnya atau dampak negatifnya dari perkembangan teknologi saat ini gitu. Oke, Ataupun dari yang kita alami sekarang ini, kuliah oke, online. oke. Berarti Hmm, ini kita bicara tentang pendidikan. Bagaimana dampak hmm, positif dan negatif dari pendidikan itu sendiri dengan menggunakan teknologi, bantuan teknologi. Yang pertama, oke. lo kalau Hmm, misalnya dibilang ini menjadi baru, hal yang baru, hal yang sangat wajar karena emang sebenarnya kita harus mewajarkan karena ini lagi krisis kesehatan gitu. Dalam waktu sekejap kayak ngembalikin tangan loh, semuanya berubah total gitu kan. hmm, Semuanya bidang bidang apapun semuanya berubah total. Yang pertama, dampak positifnya pasti biayanya lebih hemat loh. Bayangin hmm, aja loh itu orang tua udah nggak perlu lagi yang namanya apa sih orang tua ngeluarin akomodasi seperti hmm. transportasi Iya benar. ya kan? Terus kayak makan loh, uang jajan itu nggak perlu lagi loh, gitu. Hmm, hmm. Semuanya digantikan jadi apa? Internet, kota, Internet. gitu. Jadi lebih murah, ya kan? Itu dampak positifnya. Lalu apalagi dampak positifnya? Yang kedua, kita nggak perlu lagi yang namanya khawatir waktu dan tempat. Semuanya jadi mobile, jadinya Hmm, instan. Bayangin loh, adikku itu kalau sekolah, adikku kalau sekolah mandi pakai seragam atas doang, di bawah boleh bebas, ya ya, nggak ada yang tahu, ya kan? ya benar. Ya Jadi ya ya.
Nggak perlu lagi yang namanya bangun cepat. Hal apa itu? Bangun cepat itu apa? Nggak ada lagi. Hmm. Ya kan? Nggak ada lagi Iya yang benar. namanya khawatir sama tempat dan waktu. Kita duduk aja Iya, kayak iya. gini tuh, itu udah mulai Sebenarnya bisa bukan sekolah. adik Ya adik kan? konelnya sendiri yang ngalamin. Kita Iya, juga kita mengalami hal semua. sama. Yes, Hmm. kita semua tuh ngalamin gitu kan. Terus kalau misalnya lagi kita bicara dampak negatif. Yang pertama, dampak negatifnya pasti banyak gangguan. Kayak ini aja nih banyak kali gangguan. Ini Ini live udah yang ketiga keberapa kalinya. nih kita? Ketiga kalinya Ini kita kita ngalamin kayak ketiga gini. kalinya. Ya, ini kita ketiga Kemungkinan ini kalinya live. terakhir, kesempatan terakhir, Nel. Iya, ini terakhir. Ini harusnya terakhir. Kenapa? Harusnya. Ini, ya, berarti dampak negatifnya apa loh? Ada noise di dalam. Iya, Ada pasti. gangguan, ada hambatan, Mm-mm. ada apa namanya? Yang namanya jaringan, yang namanya apa sih? Yang namanya jaringan, yang namanya Sistem. sistem itu kita nggak pernah tahu, Mm-mm. ya kan? Kita nggak pernah tahu. Kadang lancar, kadang lancar jaya nih, kadang drop down kayak tadi. Jadi ada sebenarnya gangguan di sana berarti di teknologi yang nggak bisa kita prediksi juga. Yang kedua apa? Kalau kita masih mending loh, kita masih bisa akses. Kau masih bisa akses mantanmu lewat media sosial, ya kan? Mantan. Sekarang Oke. kita bicara dampak negatif. Apa kabar lo yang di daerah tertinggal atau daerah yang Mm-mm. jangankan mau akses internet, dia mau beli kuota internet atau punya handphone aja nggak ada, gitu. Mm-mm. Jangankan jangankan mau punya handphone loh, mau Mm-mm. ngakses jaringan aja susah. Jaringan loh, bukan internet, jaringan Iya, aja susah, benar. ya kan? Jadi itu adalah dampak kekurangan dari si pendidikan menggunakan teknologi. Mm-mm. Lalu apalagi kita masih mending, ya kan, masih beruntung. Apa kabar yang kurang beruntung di teman-teman kita, saudara-saudara kita yang jangan cuman kita berbicara soal Jakarta, Bandung, Medan, Yogyakarta itu mungkin mampu untuk mengakses internet. Apa kabar yang pedalaman, yang dia nggak bisa akses internet, bahkan banyak masyarakat kita yang kurang beruntung gitu. Untuk Mm-mm. makan aja dia syukur gitu. Apa kabar dia mau disuruh akses internet? Itu adalah salah satu dampak negatifnya. Karena Mm-mm. tidak semua jadinya nggak merata gitu kan. Jadinya pendidikannya kalau misalnya online itu agak sulit untuk diterapkan karena ada beberapa daerah yang kesulitan. Nah, Iya, jadi pasti. kalau kita mikirin tidak untuk mikirin orang lain tidak egois ya banyak masyarakat kita, teman-teman saudara-saudara kita orang Indonesia yang kurang beruntung gitu juga gitu dan tidak semua daerah juga memiliki akses yang baik. Jadi Iya. bagaimana dampak negatif ini bisa dilakukan? Berarti siapa? Peran pemerintah harusnya di sini dimanfaatkan gitu. Contoh, kayak misalnya ada beberapa daerah yang kurang bisa mengakses atau jaringan kurang memadai. Berarti apa? Tugas pemerintah di situ harusnya ada. Benar nggak? Di situ peran Benar. pemerintah yang masyarakat kurang beruntung dibantu. Biar semuanya merata. Tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang tidak tidak sekolah ataupun tidak kuliah gitu. Oke, jadi banyak sekali sebenarnya kalau berbicara dampak negatif, tapi banyak juga dampak positifnya, Mm-mm. gitu. Kalau dibilang efektif atau tidak, ya tergantung, gitu. Balik lagi kacamata kita mau kacamata dari sisi apa dulu, gitu. Mm-mm. Itu sih. Iya, kita udah ngebahas yang tadi juga tentang dampak positif ataupun dampak positif atau dampak negatif ya. Nah, kita lanjut ke ini sih. Komunikasi pendidikan itu gimana sih kalau menurut Kak Cornel? Oke, Dari segi komunikasi ya. oke, dari segi komunikasi ya. Hmm. Eh, Sebenarnya lo, kau kan jurusan hukum, ya kan? Nah, hmm. Semua bidang kajian apapun lo itu membutuhkan yang namanya komunikasi. Kita Iya. bernafas, kita bertemu dengan orang lain, kita berkumpul dengan orang lain, kita nelpon orang lain itu butuh yang namanya komunikasi. Hmm. Apalagi namanya pendidikan. Pendidikan kan proses penyampaian pesan edukasi yang tujuannya untuk mengedukasi orang.
berarti di situ ada peran komunikasi. Jadi kalau bicara komunikasi pendidikan, pendidikan tidak bisa lepas yang namanya komunikasi. Itu Iya, jelas benar. sekali karena ada, kalau misalnya kita mau lebih detail lagi ya, kalau misalnya mau lebih detail lagi, komunikasi secara umum ya, kalau misalnya orang-orang ilmu komunikasi pasti tahu yang namanya ahli Laswell bilang who says what in which channel to whom with what effect. Jadi ada proses penyampaian pesan oleh si komunikator dan komunikan yang dimana dibantu oleh media. Iya. Medianya apa? Boleh apapun salurannya. Bisa melalui internet atau online. Bisa juga tatap Hmm. muka gitu. Jadi kalau misalnya bicara komunikasi pendidikan, berarti proses pendidikan di sana ada proses komunikasi yang dimana tujuannya Iya, untuk mengedukasi, benar nggak lo? Ada komunikator, ada komunikan. Nah, benar. kalau misalnya melihat kondisi sekarang loh ya harusnya kita pendidikan itu akhirnya kita ngerti bahwa oh berarti pendidikan itu bukan cuma tatap muka, nggak harus duduk di Benar. meja di depannya ada papan tulis, bener nggak? Ternyata sekarang tuh udah bisa dibantu oleh perangkat teknologi dan internet. Sebenarnya fenomena ini dikatakan baru, nggak baru-baru juga, karena sebenarnya Indonesia udah melek internet, cuma tidak semua ya gitu. Kayak misalnya tahu Ruang Guru kan, Hmm. Ruang Guru itu juga salah satu platform yang dimana ternyata Indonesia itu Iya, benar. udah paham dengan yang namanya peran teknologi di dunia pendidikan. Itu kan bimbingan kelas online gitu ya. Ruang Guru itu kan kursus gitu. Nah, itu sih sebenarnya point of view-nya komunikasi pendidikan loh. Itu sih. Gimana? Aku nggak dengar suara. Oke. Oke, Nah, oke, oke, oke. Aman, aman. sebenarnya pembahasan kita sih seputaran dengan komunikasi, tentang teknologi, tentang pendidikan ya. Itu sih Ya, sebenarnya ya benar. uh, Ya. tujuan kita pembahasan kita ini. Ya malam ini Kalau ya. aku rasa tentang ini udah cukup sih. Apa mau Iya. ada lagi yang Nah, mau disampaikan sama Kak Cornel gitu? oke, oke. Kalau dari aku sendiri udah Kemarin teman-teman, ya ya ini sedikit cerita aja ya. Boleh cerita kan ini? mencakupi Ya semua ini yang sedikit cerita. hmm. Nah, Ya, jadi kita sesi gini deh, sebelum kita melakukan sesi tanya jawab, kita kasih ini nih terakhir untuk saran dan motivasi nih buat teman-teman atau adik-adik kuliah daring atau sekolah daring, gimana sih gitu dari Kak Cornel sendiri? ini jaringanku aman. Sepertinya jaringan Vilo agak putus-putus di aku, benar nggak? Iya, oke. Motivasi kalau kata Vilo ya tadi ya. Sebenarnya aku udah lihat fenomena ini gitu. Fenomena ini aku udah lihat karena aku baru aja sama Ya, prodi aku ya. Prodi aku ceritanya ini coba dia putus-putus. dikit Ya. dikit Kak, Hmm. Oke, kita oke, udah oke, 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 oke.
bagaimana motivasi, apa motivasi dari aku ya, dari aku sendiri motivasinya untuk Ini adik-adik teman-teman yang mungkin kerabat dari siapapun itu, mungkin teman kerabat kalau sebaya, bilang ini kita lihat batasi oleh dulu ya. sistem. Soalnya Instagram juga waktunya kan, takutnya nanti kita kehalang sama waktu gitu. Oke, oke, aku lanjut aja ya. Motivasinya yang pertama adalah aku nggak bisa banyak kasih gitu kan, karena aku bukan motivator. Jadi paling cuman semangat. Karena yang bisa semangatin diri kalian adalah diri kalian sendiri. Eh, ini siapapun ya di antara teman-teman itu semangat terus gitu ya. Jangan jangan takut gitu. Dan aku selalu menganalogikannya tuh kayak minum obat. Kalau kita apa namanya? Kalau kita sebentar. Sepertinya dia gantian. Ini jaringan saya udah baik, tapi jaringan si beliau ini sepertinya keputus. Jaringan. Oke, motivasi ya lo. Lanjut Oke, lanjut aja Kak, lanjut aja. motivasinya pasti semangat. Karena aku bukan motivator loh, aku bukan Mario Teguh, nggak bisa ngasih motivasi yang Iya, banyak-banyak ya kan. iya, iya, iya. Jadi ya semangat. Yang bisa semangatin diri kalian ya kalian sendiri. Terlepas ingat teman-teman bahwa teknologi ini ya kalau dimanfaatkan dengan baik itu bisa berjalan dengan efektif. Jadi kalau misalnya soal efektif atau tidak itu balik lagi ke kita masing-masing gitu. Bukan bukan jangan pesimis, jangan takut, jangan kayak apa namanya? Oh ini sebuah tantangan gitu kan? Bukan, ini semuanya kita harus bisa siap gitu, harus bisa terima gitu karena ini emang lagi krisis kesehatan gitu kan. Jadi mau nggak mau kita semuanya online. Hmm. Pokoknya analoginya jangan menganggap bahwa online itu kayak kita minum obat. Kita selalu bilang pahit-pahit. Nanti ujung-ujungnya si online ini nggak akan terrealisasikan dengan baik gitu. Ketika kalian mengakses pembelajaran itu nggak kesampaikan. Kenapa? Karena kalian menganggap bahwa si online ini nggak enak atau gimana gitu kan. Jadinya kesannya apa namanya? Kesannya itu kalian nggak dapat pelajarannya nanti gitu kan. Jadi intinya jangan menganalogikan bahwa online itu kayak makan obat pahit gitu, tapi anggaplah bahwa itu seperti tatap muka gitu, seperti bagaimana konvensional gitu kan. Jadi teman-teman bisa bisa apa namanya bisa siap nantinya gitu. Jadi intinya adalah kayak kata Pak Menteri, nah Mas Nadiem bilang ini dipaksa oleh situasi, harus mengoptimalkan yang namanya lewat pembelajaran jarak jauh. Jadi kita harus siap gitu loh. Jadi intinya ya kalian semangatin diri kalian, jangan takut, jangan pesimis, jangan kayak nggak mau gitu ya. Karena ingat teman-teman di luar negeri yang negara-negara maju bisa maju kenapa? Karena dia siap perubahan. Maka orang-orang yang siap perubahan adalah menurut saya orang-orang yang bisa maju gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut apapun kendalanya, apapun hambatannya ya kita yang diminta oleh apa namanya yang diminta oleh situasi yang namanya krisis ya kita nggak pernah tahu dan ini sangat wajar sekali rasanya suka tidak suka kita harus terima gitu sih teman-teman. Jadi motivasi diri kalian.
Ini Vilo jaringannya kurang mendukung. Oke. Udah lanjut lanjut ya. Ini semua masuk itu aja ya. Ya udah, itu aja sih. Nanti keluar kalau lanjut. Oke. Itu aja sih dari aku. Intinya semangat. Oke. Semoga perkuliahan, sekolah, ya, walaupun dimediasi oleh peran teknologi atau melalui digital, media online, kita semuanya dilancarkan tanpa ragu takut lah semuanya ya. Semoga kita sukses juga, teman-teman belajarnya juga harus serius, semangat, nggak usah takut walaupun dimediasi oleh platform digital. Udah, itu aja sih dari aku. Sepertinya dia keluar lagi. Walah, walah. Oke, apa kita langsung sesi pertanyaan aja ya? Tadi ada yang nanya juga ke kita, efektif atau enggak sih kalau misalnya ngelihat banyak sekali dampak dari pendidikan melalui media daring ya atau online. Kalau misalnya dibilang efektif atau enggak, sebenarnya masih perlu. Oke, aman, aman. Aman, Aman. aman. Trisnya bagus, Tri. Ayo loh. Tes, tes, tes. Aman nggak suaraku? Ya. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya dibilang kita sambil ini aja ya, sambil on the road aja. Kalau efektif dibilang atau enggak, tadi pertanyaan juga ada ini sebelum live ini tadi ada banyak yang nanya efektif atau enggak. Pastinya kalau kita nggak manfaatkan dengan baik ya nanti nggak efektif. Kalau misalnya bicara juga soal SPP, pemerintah itu juga udah sebenarnya coba nanti nonton teman-teman juga boleh menonton Najwa Shihab. Di situ ada Mas Menteri yang diundang oleh Mbak Najwa. Di sana dia bilang dia udah mengeluarkan dana juga untuk persiapan PJJ ini, sampai mengeluarkan kurikulum baru yang dimana kurikulum kedaruratan yang dimana sekolah kayak misalnya adik-adik kita yang kelas 1 dan 2 kan butuh yang namanya baca tulis. Nah, si baca tulis ini atau si adik-adik kita ini sudah diberikan modul pembelajaran jarak jauh atau yang namanya kurikulum baru gitu. Jadi si Mas Menteri menyusun kurikulum baru ini untuk membantu ya yang adik-adik kita, teman-teman kita, keluarga kita ya, saudara kita yang membutuhkan apa namanya? Penyederhanaan pembelajaran kalau kata Mas Nadiem gitu sih. Oke, jawab pertanyaan aku yang tadi dong, Bang. Oke. Tadi ada juga yang nanya apa namanya? Blended learning. Blended Aman learning. ya? Tes. Oke. Tes, oke aman. Aman. Oke, lanjut Aman. ya. Oke. Blended learning. Blended learning itu kan pendidikan yang di-blend sama konvensional dan online. Gitu. Itu namanya blended learning. Jadi itu bagus nggak? Atau mau wacananya kan mau di onlinein terus nih, jadi nggak ada tatap muka, ya kan? Bagaimana, gitu kan? Lebih bagusnya, kalau bicara lebih bagus, ya semua punya indikator bagus tidaknya sebuah konvensional maupun online ataupun blended, gitu kan? Itu punya indikator masing-masing, gitu. Ingat lagi sekali lagi, intinya dari pendidikan kan proses penyampaian pesannya, edukasinya, ya kan, ilmunya.
pengetahuannya yang mau kita ambil gitu kan, nilai-nilai indikator yang mau kita ambil kan sebenarnya itu. Sekarang apapun medianya kita harus terima, mau dia online, mau dia offline, ataupun mau digabung ya kita harus tetap terima. Jadi kalau dibilang nanya ke aku bagus atau enggaknya pribadi, aku jawab lebih bagus mana sebenarnya ada dampak positif dan dampak negatifnya, ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan kalaupun mau blended juga it's okay aja gitu kan. Cuma balik lagi ada indikator namanya tidak semua daerah di Indonesia khususnya itu dapat menerima itu, karena kan yang tadi aku bilang Indonesia tidak hanya Jakarta, Indonesia itu punya daerah-daerah lain. Kita tuh punya 34 provinsi, kita punya sekitar apa namanya 7.400 gitu ya, atau berapa gitu aku juga kurang tahu, atau 4.500 gitu ya, universitas yang terbentang seluruh Indonesia gitu, yang kita nggak tahu apakah kondisi yang blended learning ini diterima gitu. Nah, ada juga yang menerima konvensional, ada juga yang menerima online gitu. Jadi ada pro kontra gitu. Jadi ini sebenarnya perlu dikaji lebih dalam lagi, apakah si Indonesia itu sebenarnya siap yang lebih mana. Tapi kalau misalnya lihat Indonesia loh, Indonesia itu gotong royong sifatnya. Budayanya tuh masih budaya kumpul-kumpul. Budayanya tuh masih budaya ketemuan. Budayanya tuh masih budaya sosial. Sosialnya kan tinggi Indonesia. Jadi kenapa nggak diterima? Kenapa mereka Iya. kesulitan untuk online? Karena ya kan, karena si Indonesia ini budayanya budaya kumpul-kumpul gitu. Budaya kita tuh masih kental banget yang namanya budaya ketemuan, ya kan, budaya tatap muka. Jadi mungkin ya lebih cocoknya akan tetap kayaknya konvensional kalau misalnya melihat dari Indonesia. Kalau misalnya di luar negeri itu udah lama e-learning itu sepertinya sudah tidak mereka itu tidak takut dan khawatir lagi, karena mereka juga kayaknya pakai blended apa namanya blend si pendidikannya gitu, ada online offline gitu. Karena aku mau kasih tahu sekali lagi, itu hanya medianya, itu hanya dimediasi loh. Itu hanya online dan offline itu cuman medianya gitu loh. Kan tetap tujuannya kayak aku bilang tadi, komunikasi kan pendidikannya tujuannya cuman mengedukasi. Intinya indikator berhasilnya pendidikan kan tersampainya ilmu, pengetahuan itu sih. Jadi efektif atau enggaknya kita perlu kaji lebih dalam lagi sih. Itu. Oke, sama ini ya mendingan mengejar memperbaiki fasilitas teknologi untuk pendidikan apa mending balik ke tatap muka lagi, Bang? Oke, sebenarnya kalau balik lagi ke tatap muka itu lebih cocok sih sebenarnya kalau di Indonesia kan, karena tadi aku bilang Indonesia masih kental yang namanya kumpul-kumpul. Jadi rasanya segala sesuatu Indonesia merasakan experience ya, kita ngomongin experience ya, feel gitu ya, Indonesia itu lebih suka yang namanya tatap muka sebenarnya. Tapi kita kita lihat lagi karena kondisi sekarang itu lagi COVID ya, lagi pandemik, kita mau tidak mau kita harus online kan gitu ceritanya ini. Jadi bagaimana sih biar efektif, biar yang semuanya merata seluruh Indonesia, tidak hanya Jakarta, tidak hanya cuma kota-kota besar gitu, daerah-daerah yang lain di Indonesia 34 provinsi bisa 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 merata pendidikannya. Berarti di sini ada tugas pemerintah untuk memfasilitasi itu. Dan yang kayak aku bilang tadi, PJJ itu sudah disiapkan programnya oleh Mas Menteri. Kalian boleh lihat gini lebih apa namanya, kalau kalian mau lihat full videonya boleh lihat dari Najwa Shihab. Di situ nanti akan ada dia jelasin, dia mengeluarkan juga 3 triliun ya untuk bos afirmasi yang dikerahkan untuk negeri dan swasta. Jadi teman-teman adik-adik kita SD, SMP, SMA tidak perlu lagi khawatir karena beliau sudah menurunkan peraturan menteri ya, permen, dana bos keluar dan digantikan menjadi dana bos itu bukan lagi digantikan
menjadi kuota atau internet gitu. Jadi pulsa kalau kata Nadim gitu kan. Jadi kita lihat saja bagaimana implementasi itu. Kalau misalnya implementasi itu benar-benar dilaksanakan seharusnya efektif. Tapi kalau tidak dilaksanakan dengan baik maka nggak efektif gitu sih. Jadi keadaan Indonesia bagaimana apakah mengejar atau memperbaiki fasilitasnya? Sepertinya untuk saat ini harus memperbaiki fasilitas itu gitu sih. Oke teman-teman, mungkin ada pertanyaan lagi atau enggak kita tutup? Lagi nggak bener ini jaringan ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Santai, nggak apa-apa, nyantai. Kira-kira ada pertanyaan lain untuk nanti pasca COVID? Oke, untuk pasca COVID, aku nggak tahu ya. Maksudnya aku nggak berani bilang sih sebenarnya. Tapi kalau memprediksi bakalan balik lagi ke konvensional, balik lagi yang namanya ke tatap muka karena banyak pro kontra gitu kan. Kenapa sebenarnya agak kesulitan juga kitanya Indonesia, kayak misalnya kita ngurus berkas-berkas sepertinya lebih enak itu tidak melalui online gitu kan, atau hal-hal lain gitu kan, banyak sekali gitu, kayak misalnya kalau kita bicara lagi anak SD yang butuh pendidikan lebih dekat dengan guru gitu kan, peran guru itu lebih lebih diutamakan ya. Gimana pendapat kakak tentang Kemendikbud yang dilaporkan ke Komnas HAM? Oke, itu kan yang dilaporkan kalau tidak salah, koreksi lagi kalau misalnya salah, itu kan masalah UKT ya. Bahwa pemerintah rasanya tidak membantu atau tidak memberikan solusi. Kan gitu kan mahasiswa melaporkan ke Komnas HAM. Ya kan, yang gimana juga akan dibawa ke Mahkamah Agung kalau yang saya dapat beritanya seperti itu, Kak. Nah, kalau aku melihat itu sebenarnya kita sebagai mahasiswa kita seharusnya melihat lagi posisi diri kita. Maksudnya di sini melihat posisi diri kita bukan sendirian hidup. Kita di universitas itu banyak sekali elemen-elemen lain seperti karyawan, seperti dosen. Kita memiliki juga mungkin administrasi kampus gitu. Karena tidak semua yang namanya, walaupun itu sekarang udah kan bisa sistem, ya tetap aja yang namanya sistem dikendalikan oleh manusia gitu. Nggak bisa sistem gerak sendiri, kan nanti butuh yang namanya manusia di situ. Nanti kalau misalnya sistemnya down dan segala macam, kan bahaya juga. Nah, di situ juga kita kan harus bayar mereka, pihak-pihak yang orang-orang yang bekerja sebagai administrasi kan kita tetap harus bayar gitu kan. Terus dosen kita harus tetap bayar. Ya memang di sini kita tidak pakai fasilitas, tapi sepertinya ya, kalau saya bukannya berarti pro pemerintah ya, di sini takutnya nanti jadi bau politik, tapi saya tidak ngomongin politik, tapi apa yang saya rasakan dan saya lihat dan saya analisis sendiri, sebenarnya pemerintah itu sudah memberikan keringanan banyak sekali. Kalau kalian mau tahu lebih fullnya lagi, yang tadi aku bilang, Mas Nadiem diundang oleh Najwa, di Mata Najwa boleh ditonton. Dia bilang dia sudah memberikan keringanan. Ingat teman-teman, keringanan UKT itu tidak harus pemotongan. Misalnya pemotongan segini gitu, nggak harus seperti itu. Ada yang namanya penundaan pembayaran, ada namanya cicilan pembayaran. Ada juga UKT itu dipotong gitu. Dan itu dibebaskan oleh menteri kita kepada rektor karena universitas itu punya kebutuhan, dan yang tahu kebutuhan itu setiap universitas itu ya rektor gitu, sebagai pemimpinnya gitu kan. Jadi segala sesuatunya itu diserahkan kepada rektor. Jadi sebenarnya kalau menterinya sendiri itu udah mengeluarkan kebijakan dan program yang sangat bagus menurut aku, tapi kita harus tetap
gandeng nih, kita harus tetap sebagai mahasiswa tetap lihat perkembangannya, apakah implementasinya sesuai dengan ekspektasi kita atau sesuai dengan program yang sudah dijalankan apakah tidak, itu kan. Jadi banyak sekali rasanya pro dan kontranya, tapi ya kita harus tetap terima hal itu karena ini negara demokrasi, balik lagi ini negara demokrasi, negara kita ya semua hak untuk berbicara gitu kan, hak untuk ya ketika Ya, ingin, benar. ya kan, jadi ketika Vilo nggak setuju nih UKT ya nggak masalah juga gitu kan. Jadi itu dan kita nggak bisa menyalahkan segala sesuatunya itu pemerintah loh, paham nggak? Kayak misalnya gini, sebenarnya aku sedih sih, sedih banget rasanya ketika pemerintah kita itu disalahkan. Padahal mereka sendiri juga itu fenomena ini baru guys. Jadi bukan cuman kitanya sendiri yang kesusahan, tapi semua pihak itu merasakan susah gitu. Jadi tapi kan peran pemerintah di sini penting. Iya, saya tahu ini penting. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, ya segala sesuatunya kan sudah diusahakan. Nah, bagaimana implementasinya? Itu balik lagi. Apabila implementasinya tidak sesuai dengan program yang sudah diinin, baru kita ngomong gitu dong. Lah, kan kalau kalau misalnya orang Jakarta bilang, lah lo kan ngomongnya gini, masa lo keluarkan atau secara implementasinya tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita bayangkan. Maka dari itu kita harus tetap lihat dulu, jangan jangan takut gitu loh. Karena si Pak Menteri juga bilang loh, kalau misalnya ada yang kesulitan, silahkan lapor ke rektornya. Apabila rektornya tidak membantu apa-apa, silahkan lapor ke call center pemerintah gitu kan, khususnya di Kemendikbud. Itu sudah sangat sangat membantu sekali gitu. Kalau soal hal-hal yang krusial lah itu ya dibilang gitu kan. Jadi itu sih kalau dari aku. Jadi bagaimana pendapat apa namanya Kemendikbud yang dilaporkan ke Komnas HAM, jujur saya sedih sebenarnya karena bukan cuma dia yang stres gitu loh, kita juga sebenarnya kalau misalnya kita balik lagi dan menurunkan egoisme kita, semuanya juga lagi kesulitan, bener nggak? Jadi pemerintah pasti lagi cari cara gitu, nggak mungkin dia langsung kayak apa namanya segala sesuatu yang dikonsep dan program sama dia kan apa namanya wajar nggak sih, kayak misalnya diterima dan tidak diterima itu kan wajar gitu. Jadi ya bagaimana kita perannya melihat dari kacamata kita sih gitu. By the way ini ada dosen saya yang Iya. gabung tuh, ya Pak Indra, itu dosen saya yang sama-sama kemarin juga buat Inspirakom gitu. Indra Pamungkas. Halo Bapak. Oke, ada pertanyaan lain mungkin yang lebih Siapa menantang? dulu ya dosen Saya kayaknya Cornel ya. Halo Pak iya, iya Indra. itu Kenal Pak dosen Indra. saya. Yes, dia dosen di Telkom University, jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, ada mungkin teman-teman mungkin dari Kakak Sartum ada lagi, Bang Ali. Tadi aku udah jawab ya pertanyaan Bang Ali soal efektif atau enggak SPP gitu-gitu kan, tadi pertanyaannya benar Ilmu nggak sih lo? komunikasi. Benar nggak Bang Ali tadi nanya gitu kan? Halo Natazi. Oke, mungkin ada pertanyaan lain yang bisa aku bantu mungkin kalian. Benar. Oh ini kan gitu. Sama ini sih tadi ada ada kata Bang Adi tadi ada gini, ada kasus nih. Nah, Tadi Bang Ali nanya juga putus-putus, putus, tentang putus-putus jaringanmu. Bentar kakak, oke siap. Tadi jaringannya Vilo putus-putus. Putus-putus, nggak kedengeran. dengar aman. Di aku. Oke. Ntar kalau misalnya Aman, aman. putus-putus.
Iya. Udah aman, udah aman. Bentar kakak. Kasih tips Ini, supaya nggak boring ini kuliah kayaknya daring, Kakak. terlalu. Ini Hmm? udah Kenapa? dengar, aman. Aman. Kenapa lo? Sekarang, Aman. sekarang ini sekarang. Ini jaringannya kurang nih. Nel. Oi, Dengar Nel. dengar. Kasih tip. Ini nih ada nih. Oke. Ini Tips apa tuh? Oke, kasih tips Kak supaya nggak boring kuliah daring. Oke. Ini Eh, temannya Cornel ini ya. Temannya Cornel biar nggak boring sebenarnya. nih. Oke. Kalau Ini misalnya ada biar nggak boring sebenarnya pertanyaan nih. Kasih tips supaya nggak boring kuliah daring Kak katanya. Oke. Udah. Kita nunggu dia dulu ngomong. Tapi aku dengar loh Nel. Tapi kau ngobrol aku dengar. Ya udah, aku lanjut lagi ya. Ini ada tadi yang bilang biar nggak boring kan. Ini suaraku aman, suara kau doang yang ini jaringannya bapu. Oke, kalau biar nggak boring sebenarnya balik lagi kan sebenarnya yang pertama kalinya apa namanya yang kayak aku bilang tadi ya balik lagi ke diri kalian. Kalau misalnya kalian menganggap itu obat itu pahit ya terus akan pahit gitu. Nantinya kalian nggak akan kesampaian materi-materi pembelajaran dari si dosen berikan pada saat kuliah kalian nggak bisa terima karena kalian udah menganggap bahwa online itu nggak enak terus membosankan dan segala macam. Tapi kalau misalnya kalian perspektifnya lebih bagus lagi, kayak nganggap oke, gue bisa nih untuk kuliah daring tanpa harus takut nggak dapat materi dan segala macam. Jadi itu caranya adalah motivasi diri kalian karena dengan motivasi diri kalian bisa nganggap bahwa ya mau kuliahnya daring atau terlepas apapun ya kan itu dimediasi saja gitu kan. Jadi itu sih sebenarnya. Jadi biar nggak boring, coba pakai cemilan, Kak. Kan bisa tuh cemilan kan? Ya kalau dosen yang ngasih. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Sartum. Menurut Kakak semenjak PJJ, apakah peran guru sebagai pengajar itu tercapai, sedangkan tugas tanpa ada pengajaran terhadap materi? Sedangkan realitanya guru hanya kasih tugas tanpa adanya pengajaran terhadap materi tersebut. Oke. Aman? Iya. Belum aman jaringanmu. Coba kau naik ke pohon. Jaringan kau. Oke, woi. Udah nggak betul si Vilo ini. Kak Sartum, pertanyaannya tadi menurut kakak semenjak PJJ apakah peran guru sebagai pengajar itu tercapai dan apa namanya realitanya guru hanya kasih tugas tanpa ada pengajaran terhadap materi tersebut. Maka di sana berarti kurangnya apa sih namanya guru ya karena
karena nggak bisa kita lihat bahwa bahwasanya semua guru itu kayak kayak gitu. Tapi saya yakin itu hanya beberapa oknum saja. Kalau misalnya sampai ada guru hanya ngasih materi, ya berarti yang perlu di sana berperan penting adalah sekolah itu memberikan apa namanya sosialisasi soal pembelajaran jarak jauh. Bagaimana indikator-indikator pembelajaran jarak jauh, walaupun sekalipun online ya harusnya tetap apa namanya tetap mengajar seperti perannya guru ya sebagai tentor gitu kan, sebagai pengajar. Jadi kalau ada seperti itu eh, berarti peran gurunya nggak tercapai dong. Sebagai dia pengajar berarti dia nggak tercapai gitu. Kalau misalnya realitanya seperti itu ya, tapi kan kita nggak bisa semuanya menganggap bahwa guru itu seperti itu gitu sih. Jadi eh, dibilang tercapai atau enggak, ya kalau misalnya kayak gitu terus ya nggak tercapai. Kasihan nanti ke, kalau ini tadi guru berarti kan ngomongin sekolah gitu kan, berarti kasihan nanti ke adik-adik kita yang harusnya masih butuh yang namanya ilmu pengetahuan gitu kan. Jadi ya itu jawabannya. Philo Felix Pratata Surbakti, jaringan udah aman atau belum? Belum. Kau lanjut aja. Jadi gimana Bang meningkatkan kualitas belajar di kondisi sekarang untuk teman kita yang tadi Abang bilang cari jaringan cari jaringan aja susah. Oke. Meningkatkan kualitas belajar di kondisi sekarang. Teman-teman perlu diketahui, kita sekarang mengakses apapun 24 jam tanpa batas. Kalian bisa mengakses yang namanya ilmu apapun. Coba ya, kalian mengakses internet dalam 24 jam itu sanggup. Oke. Meningkatkan kualitas belajar di kondisi sekarang. Teman-teman perlu diketahui, kita sekarang mengakses apapun 24 jam tanpa batas. Kalian bisa mengakses yang namanya ilmu apapun. Coba ya, kalian mengakses internet dalam 24 jam itu. Mantap sekali beliau ini. Ini aman nggak suaraku? Oke, apa tadi? Lanjut aja ya. Meningkatkan kualitas belajar. Ngakses apa sih namanya? Ngakses internet itu tuh 24 jam. Jadi nggak usah takut ya. Maksudnya kayak takut. Sabar ya kakak moderator. Iya ya yang apa-apa. Jadi ya aku lanjut aja ya. Oke. Berarti kita harusnya bisa siap karena apapun kondisinya, sekarang kita udah bisa 24 jam bisa mengakses lah gitu kan, gitu. Bisa cari internet. Gimana cari internet gitu? Kalau misalnya susah akses internet, berarti kan ini yang namanya kembali lagi kepada peran pemerintah, teman-teman. Jadi di sini berarti ada peran pemerintah yang harus turun. Gimana caranya ngebantu teman-teman atau saudara-saudara kita yang susah mengakses internet, yang kayak sekarang lagi dirasakan, gitu kan? Jadi teman-teman yang susah yang susah mengakses internet, berarti peran pemerintah harusnya di sini membantu masyarakat, gitu. Itu sih sebenarnya. Terus, oh iya, menurut kakak mungkinkah PJJ akan permanen diterapkan seterusnya? Oh iya, menurut kakak mungkinkah PJJ akan permanen diterapkan seterusnya? Kayaknya enggak. Kalau menurut dari pandangan aku, kayaknya bakalan balik lagi ke konvensional, sepertinya. Karena melihat kondisi Indonesia yang, apa ya, budaya gitu tuh guys, budaya ini, budaya kumpul-kumpul, budayanya ramah. Jadi rasanya ketika kita berkumpul dengan orang lain itu menimbulkan feel dan experience. Gitu. Kalau misalnya ada dari teman-teman
yang bilang ini bakalan online nggak terus, kayaknya enggak, karena Indonesia itu masih kental yang namanya budaya gitu kan. eh Ya bisa balik lagi ke tatap muka gitu sih. Oke, jadi keenakan saya live-nya. Waduh, kok tiba-tiba ada masker nih. Masker apa itu, Kak? Soft selling ya, Wak. Bagus, bagus. Saya suka karena saya markom, marketing komunikasi. Ketika ada yang mengambil kesempatan di saat kesempitan, itu soft selling namanya. Ini sangat bagus sekali ya. Anda marketing yang sangat bagus. Oke, oh by the way, tangan saya, maaf ya tadi kalau misalnya dia ngelihat ya lagi ada luka lah. Asal jangan hati aja yang terluka. Oke teman-teman, semoga memotivasi. Saya akan tutup, saya Cornelius Bastanta Surbakti dan teman saya Vilo Pranata Surbakti. Mungkin jaringannya agak susah ya. Tadi saya yang agak susah, ya sekarang gantian dia. Karena ini saya ganti handphone lagi, ini ketiga kalinya saya ganti biar lancar. Tapi ya udah, teman-teman terima kasih yang sudah join. Maaf apabila ada salah kata, apabila ada salah informasi atau misinformasi, maafkan. Semoga kita terus semangat. Kak, menurut kakak apakah produktif jualan online? Oke. Kak, menurut kakak apakah produktif jualan online dengan kuliah daring? Oh, sangat produktif teman-teman. Apapun yang namanya daring itu sangat produktif. Save ya, jangan lupa, berisik ya. Aku nggak akan save. Ini siapa ya? Oke. Ya, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dari awal sampai akhir. Maaf, banyak sekali kekurangan, banyak sekali noise. Inilah dampak negatif dari peran teknologi ya. Inilah dampak negatifnya ya, kalau kita gunain teknologi kita nggak pernah tahu gitu kan. Masa Oke. Siap, Bos. Siap, aku simpan. Kasihan kakak. Ya, aku simpan. Oke. Langsung aja ya, jangan lama-lama lagi ya. Terima kasih, semoga bermanfaat, yang kuliah dilancarkan, yang sekolah dilancarkan, yang teman-teman bisa lakukan, selalu jaga kesehatan, kalau misalnya keluar rumah, hindari keramaian, tetap pakai masker, ya yang bisa sayang sama diri kalian, ya kalian sendiri, yang bisa jaga kesehatan kalian, ya kesehatan kalian sendiri, jangan takut, jangan ragu, jangan kalah sama keadaan. Kalau misalnya kita tahu ini lagi sulit, jangan dipersulit lagi. Terus teman-teman perlu ketahui juga kalau misalnya keadaan ini udah sulit, krisis kesehatan, ada salah kata, mohon maaf. Dari Vilo juga mengucapkan terima kasih semua kepada teman-teman. Saya juga atas nama Cornelius Bastanta Surbakti juga mengucapkan banyak terima kasih. Maaf juga banyak sekali noise, hambatan-hambatan seperti jaringan dan segala macam. Dan ya intinya kalian diperlancarkan, sukses. Yang lagi nyusun skripsi mungkin diperlancar, yang lagi kuliah diperlancar kuliahnya, walaupun kita online ya kita sama-sama merasakan semuanya. Kalian tidak sendirian. Ingat teman-teman, kalian tidak sendirian. Kita bersama satu Indonesia merasakan ini, bahkan dunia juga merasakan hal ini. Jadi ya kita harus merubah mindset kita, coba kita ubah pola pikir kita, bagaimana kita melihat realita yang ada gitu. Oke, coba jangan lupa masker Kuta ya Kak. Ini apa? Ini ada dua makna. Kuta itu kalau di Karo itu kampung, masker kampung, atau ini tipe masker kita. Ya, karena saya anak komunikasi, saya akan menganalisis ini. Gitu. Makasih Kak, CIG kita ya Kakak, siap. Kakak sudah sangat bagus sekali soft selling-nya di saat kesempatan seperti ini ya.
Oke, terima kasih kepada teman-teman sudah menemani 1 jam dari awal sampai akhir. Maaf kalau ada salah kata sekali lagi. Maaf juga kalau ada Vilo ya. Dia tadi jaringan agak susah tadi di awal. Live pertama jaringan saya yang susah. Live kedua jaringan saya lagi. Dan yang ketiga ya balik lagi ke Vilo gitu ya. Maaf ya, ini memang banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi yang namanya teknologi ya. Tahu ya, jaringan, bosku, ya kan? Maklum lah ya. Oke, mungkin ini saja dari saya. Jaga kesehatan, ya. Eh, jangan kemana-mana dulu, ya. Kalau nggak begitu sangat penting. Tuh, makasih teman-teman, love you all. Oke, kepada Pilot, semangat KKN-nya. By the way, ini acara untuk katanya dia lagi KKN, jadi dia harus buat live IG sama aku ya. Jadi ya udah, thank you udah dijawab Kakak Manis. Ya sama-sama. Thanks Kak. Iya sama-sama. Ya terima kasih semuanya. Ya intinya dari saya selamat malam dan sampai berjumpa kembali. Dan ini kalau ada yang anak Jember, salam dari saya juga ya. Woi, telat ya. Uti telat nih masuk. Oke. Terima kasih. Selamat malam semuanya.